Selamat datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, semoga Anda berlimpah rezeki amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang negara Madagaskar lagi. Judul video ini adalah Kisah dari Madagaskar, Nenek Moyangku Orang Indonesia. Disclaimer, naskah dari video ini saya ambil dari kumparan.com pada edisi 14 Juni 2017. Nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Indonesia. Pernyataan tersebut bagi sebagian orang terdengar seperti lelucon. Madagaskar, pulau di pesisir timur Afrika, terpisah 8.000 km oleh Samudra Hindia dari Indonesia. Yang satu Asia, yang satu Afrika. Bagaimana bisa menjadi kerabat? Tapi tidak ada yang mustahil dalam dunia ini. Toh, bumi itu bulat dan lautan bisa diseberangi. Di antara masyarakat Madagaskar yang didominasi oleh suku Malagasy, cerita itu dikisahkan secara turun-temurun bahwa orang-orang dari Nusantara datang berabad-abad lampau lewati ekspedisi kapal menuju Madagaskar. Tahun 2015, tak terbayang di benak Fuji Riang Prastowo, peneliti kesenian sekaligus antropolog Universitas Gadjah Mada, tentang bagaimana bentuknya negeri bernama Madagaskar itu. Saat itu ia telah menggenggam tiket perjalanan menuju ibu kota Madagaskar, Antananarivo, dan telah mendengar selentingan bahwa negara yang akan ia kunjungi memiliki akar nenek moyang orang Indonesia. Fuji ketika itu melakukan perjalanan bersama Yayasan Biennale Yogyakarta, mengitari negara-negara yang terletak di lintasan Khatulistiwa. Ia telah rampung menyambangi India, kemudian bertolak ke Kenya, dan Kenya lah menjadi perjalanan awal menuju Madagaskar. Imajinasi soal Madagaskar mulai terbangun dari Kenya. Setidaknya Fuji menyangka orang-orang Madagaskar sama dengan orang-orang Afrika pada umumnya. Namun imajinasi itu buyar ketika Fuji mendarat di Antananarivo, yaitu ibu kota dari Madagaskar. Ia mendapati orang-orang Madagaskar memiliki bentuk fisik yang hampir mirip dengan orang Indonesia seperti dia. Pendaratan Fuji dan rombongan di Antananarivo berujung haru. Dia seperti sedang melihat cermin bangsanya sendiri atau bangsa kita, bangsa Indonesia. Bayangan seperti itu nggak pernah saya lihat sebelumnya, dimanapun di negara-negara yang aku kunjungi. Apa yang saya lihat di Madagaskar sama seperti di kartu pos zaman Belanda. Itu cerita Fuji saat berbicara dengan kumparan.com. Kemiripan fisik antara Indonesia dengan Madagaskar pernah dibuktikan oleh sebuah riset. Penelitian Massey University mengungkapkan akar DNA orang Madagaskar berasal dari Nusantara. Dikisahkan 30 perempuan pertama yang mendarat di pulau tersebut berasal dari Indonesia. Mereka tiba pada abad ke-9 Masehi atau lebih dari 1000 tahun yang lalu dan turun-temurun membentuk koloni suku Malagasy. Menengok kembali ke sejarah Nusantara, pada abad ke-9 dulu Nusantara dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Yang mereka, orang-orang Madagaskar tahu nenek moyang mereka datang dari Nusantara. Mereka tidak tahu apakah nenek moyang itu dari Dayak atau Jawa atau suku-suku lain. Karena dulu waktu nenek moyang mereka tiba, belum ada konsep Indonesia dan Nusantara, hanya sekumpulan pulau dan kerajaan. Semakin Fuji menyusuri Madagaskar, semakin dia mendapati bahwa kemiripan Indonesia dan Madagaskar lebih dari sekedar fisik. Fuji sebagai orang Indonesia begitu familiar dengan makanan, tempat tinggal, hingga bahasa yang digunakan sehari-hari oleh orang Madagaskar. Fuji misalnya melihat rumah kuno Madagaskar berbentuk persegi, tidak bulat seperti rumah Afrika pada umumnya. Pada bagian atap rumah terpasang genting dengan bentuk mirip dengan rumah joglo pada adat Jawa. Lebih lanjut, Fuji mendapati bahwa rumah tradisional itu menyiratkan arti penghormatan pada kampung halaman. Dan yang paling terharu, semua bangunan suci dan rumah-rumah mereka menghadap Nusantara. Jadi rumah-rumah mereka itu menghadap ke Indonesia sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap leluhur mereka. Tingginya penghormatan orang Madagaskar terhadap kampung halamannya tak mengherankan bagi Fuji yang meneliti studi tentang budaya. Pada setiap peradaban ada 3 hal yang akan selalu terus dijaga: nama, bahasa, dan makanan, kata dia.
Kemiripan Madagaskar dan Indonesia secara linguistik pun tidak terelakkan. Bahasa Malagasy lebih mirip dengan bahasa Melayu, tapi bercampur dengan bahasa Sanskerta zaman dulu. Ia mendapati beberapa kata yang cukup akrab di telinga orang Indonesia, ternyata digunakan juga oleh penduduk Madagaskar, contohnya salamat. Selain itu, nama-nama orang Madagaskar hampir serupa dengan nama Indonesia, seperti Andri, Heri, Andi, menjadi nama depan yang acap kali ditemui di Madagaskar. Nama lengkap dulu Leo, siapa? Nama lengkap saya Andriana Rivoni George Leonio. Oke. A N A N A N A dan R I V O. Seperti itu. Ya. Antananarivo. Jadi Antananarivo. kotanya 1000 orang. Baru nama panjang yang memiliki corak lokal, meski kadang masih mirip dengan nama Sanskerta. Kedekatan budaya semacam itu membuat bahasa Indonesia sangat digandrungi di negara Madagaskar. Di kuasa utusan tetap atau KUTAP, perwakilan diplomatik dengan tingkat di bawah kedutaan misalnya, terdapat sekolah bahasa di mana setiap sore sekolah bahasa Indonesia itu dipenuhi oleh masyarakat Madagaskar. Orang Madagaskar bahkan didorong mengambil beasiswanya, dharma siswa, dan program master di negara Indonesia. Ketika Fuji bertanya kenapa orang-orang Madagaskar begitu bersemangat belajar bahasa Indonesia, jawaban mereka cuma dua, karena ingin ke Indonesia dan ingin belajar bahasa leluhur mereka. Ini belum lagi soal makanan. Fuji menunjukkan bahwa rakyat Madagaskar ikut mengidolakan Indomie. Akan tetapi Indomie baru aspek standar. Di jalan-jalan, Fuji ke pasar, ia melihat pemandangan ibu-ibu yang menjual makanan semacam sate. Fuji menerka makanan tersebut paling-paling bernama sate Madagaskar. Si pedagang kemudian berkata, dari dulu orang jualan di Madagaskar menjual daging yang ditusuk-tusuk. Sudah jelas sate ini adalah bentuk dari kemiripan lain dari budaya antara Indonesia dan Madagaskar. Saat ini, meski Madagaskar menekankan pada aktivitas perdagangan dan bukan politik terhadap negara kita Indonesia, ia memiliki kaitan kultural yang cukup erat dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bayangan orang Madagaskar itu abstrak, karena mereka nggak peduli mereka datang dari suku apa atau pulau apa di Nusantara. Tidak jelas refleksinya. Di sejarah nasional mereka merasa sebagai Indonesia, tutur Fuji. Bagi orang Madagaskar, Indonesia di atas segala suku, di atas segala-galanya perbedaan. Betapa ingin maji, indah yang cukup mengharukan, terutama bagi kita bangsa Indonesia. Indonesia pun kerap mengulurkan tangan terhadap saudara jauh di Madagaskar ketika diterpa kesulitan pelik. Kondisi dalam negeri Madagaskar memang rumit dengan masyarakat yang dilanda kemiskinan yang cukup parah. Dahulu misi Presiden Soekarno alias presiden pertama kita adalah menganggap mereka adalah saudara dan mereka butuh bantuan kita. Jadi ketika kita memahami negara Madagaskar, berarti kita ikut memahami asal-usul pendahulu kita atau sejarah dari bangsa kita, yaitu orang-orang Nusantara. Oke guys, itu adalah penjelasan saya atau tentang bagaimana Madagaskar itu sangat terikat dengan kita bangsa Indonesia, dan semoga hubungan antara Indonesia dan Madagaskar semakin erat ke depannya, karena apapun itu, hubungan darah dan hubungan kekerabatan itu tak akan pernah hilang meskipun kita dan Madagaskar terletak berjauhan. Dan terima kasih yang udah menonton video saya kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu dan jaya selalu untuk negara kita Indonesia. Ciao.